Hasil keuntungan dari UMKM ini itu loh, katanya itu disumbangkan ke Semeru dan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya luar biasa. Dan ini udah benar-benar luar biasa. Saya minta sedikit penjelasan dari Bapak. Silakan Bapak. Izin buka masker. Ya, memperkenalkan juga namanya. Ya, terima kasih. Saya Ide Bagus Ketut Susena dari Dewan Koordinator Nasional Puskor Indonesia. Jadi sedikit gambaran ya sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang sudah bersama-sama mensukseskan festival Pecinta Tanah Air ini. Jadi sebelumnya salam kebangsaan, Om Swastiastu. Kalau tadi salam Pancasila, kalau di kita salam kebangsaan. Juga untuk mempersingkat, kadang-kadang kita memiliki salam yang begitu panjang sehingga pusing kepalanya, habis waktunya. Jadi kita salam kebangsaan ini untuk menekankan bahwa komitmen kita di Puskor 4 konsensus ini harga mati. Jadi entah kenapa, ini perlu saya jelaskan sedikit Mbak Endang, entah kenapa saya pertama kali ditawari sama Bung Haji untuk berkolaborasi, nama kita sama. Kalau di sana Petanesia, kita Indonesia. Wow. Nah, jadi ini yang membuat saya tidak kadang-kadang bertanya-tanya, apa ini memang sudah harus saya ini kemudian merapat dengan organisasi-organisasi nasionalis yang memang memiliki visi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi Indonesia juga saya tekankan bahwa kita ingin membangun kepercayaan diri orang Hindu yang berbasis kepada kearifan lokal Indonesia. Makanya Indonesia itu adalah singkatan dari Hindu Indonesia. Jadi karena saat ini di Hindu juga ada sedikit gejolak ya, karena kita banyak ada aliran-aliran import yang datang yang kemudian ingin meruntuhkan ya apa yang menjadi konsep trilogi Bung Karno, juga disampaikan tadi oleh dari Petanesia bahwa bangsa ini harus berkepribadian dalam kebudayaan. Oleh karena itulah kita jaga ini. Dan 4 konsensus itu harga mati bagi kami untuk kami jaga dan kami kuatkan bersama-sama. Nah, inilah yang membuat Petanesia dan Indonesia ini kemudian sama-sama visinya, apalagi dijelaskan sama Bang Oka tadi, banyak di sanalah kita sebenarnya. Kalau kata orang ya Petanesia. Gimana? Kayaknya Aku jodoh beli. udah kawin dah. Iya. Ya, jadi jodoh. Puskor. Dipertemukan bukan karena kebetulan tapi Betul jodoh. sekali, betul. Jadi ini mungkin panggilan para pendahulu bangsa kita juga ya, karena saya membangun Puskor Indonesia ini semata-mata untuk secara internal menguatkan kita di Hindu agar tidak kehilangan jati diri. Bagaimana kearifan lokal di masing-masing daerah itu ya tidak kemudian diintervensi oleh ajaran-ajaran yang menyamaratakan, sehingga mereka itu terpola untuk menghilangkan budaya dan adat mereka. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, memang kita di Puskor ini juga hampir sama. Salah satu sisi yang kita kedepankan adalah bagaimana memberdayakan umat kami di Hindu, terutama yang terkait dengan trilogi gerakan kami. Yang pertama memang perjuangan keumatan, bagaimana hak-hak kami sebagai Hindu kita nanti sinergikan dengan Petanesia agar kami tetap sebagai bagian dari NKRI ini tetap dianggap sebagai sebuah aset bersama, sehingga tidak ada unsur penghilangan atau unsur pendegradasian dari unsur-unsur terutama yang berkaitan dengan budaya dan adat kami. Kemudian selain itu tentu dari sisi sosial kemanusiaan tadi Bang Endang sudah singgung, betul sekali, kami memang dari awal berdirinya itu menonjol dari sisi sosial kemanusiaan, karena gerakan-gerakan kami banyak terlibat dalam berbagai bencana alam, dalam pembenahan struktur sosial, kemudian ekonomi seperti yang disebut tadi, sangat sesuai. Justru dengan hadirnya kami sekarang dengan UMKM kami, kami harapkan sekali ke depan Petanesia terus menggandeng kami. Karena betul kata Bang Moka tadi bahwa kesadaran masyarakat tidak akan terbangun kalau ekonominya tidak kita duga. Ya, jadi itu sebabnya kami sangat sevisi dengan apa yang dilakukan Petanesia dan sangat support adanya festival semacam ini. Dan ke depan tentu kami juga akan mengundang, kami secara internal juga akan membuat sebuah festival yang sama, tetapi berlatar belakang adat dan budaya. Jadi kami memang rencanakan ada festival Indonesia. Kalau sekarang ini festival Petanesia, kita juga ada festival Indonesia. Yang intinya kami ingin menggugah bahwa
kekayaan kearifan lokal ini harus diwarisi oleh semua komponen. Gitu. Nah, kembali lagi ke UMKM ini, inilah kesempatan kami kemudian untuk menunjukkan di masa pandemi seperti ini semua serba sulit. Kalau kita kemudian akan melakukan usaha-usaha yang normal, mungkin banyak pembatasan. Tetapi dengan kesempatan diberikan untuk hadir di Festival Petanesia ini sungguh luar biasa. Jadi banyak yang tergugah. Sebenarnya kalau kami data, sebenarnya banyak yang ingin ikut. Namun karena terus terang, apalagi sekarang sudah level 3 lagi, ya kita kurangi. Bahkan dengan tidak menghilangkan rasa hormat kami kepada para UMKM, kami akan berikan kesempatan di lain waktu. Jadi ini gunanya agar mereka tidak down, motivasi tidak down, karena terus terang kami ingin merangkul semua seperti tadi. Justru dari agama lain, dari suku lain, kita akan rangkul yang ada di Bali terutama, untuk bersama-sama kita bangun ekonomi. Nah, ini kesempatan yang baik juga bahwa kesempatan pada para UMKM yang selama ini mungkin secara tanda kutip penghasilan tidak ada, dengan festival semacam ini dengan durasi 5 hari ini sudah sangat cukup bagi mereka untuk kemudian menambah ya semangat vitamin ekonomi mereka. Kalau sekarang vitamin banyak, vitamin untuk stamina, vitamin ekonomi juga penting. Nah, ini yang perlu kita inikan, sehingga kita harapkan sekali bahwa Festival Petanesia ini yang mengkolaborasikan dengan berbagai komponen, termasuk kami sangat menghargai sekali, mengapresiasi tinggi, terutama dari pihak Puri ya, kebetulan beliau juga adalah pembina dari Dekorwil Bali, jadi dengan sangat hormat kami ucapkan terima kasih, dan beliau sangat kami harapkan jadi ada di jajaran Habib Lutfi yang begitu memiliki visi untuk membangun nasionalisme yang kuat, dan sampaikan salam kepada beliau. Saya secara pribadi belum bisa ketemu, sebenarnya kalau kemarin tidak ada level 3 ini mungkin beliau hadir, jadi saya ingin berbincang-bincang lebih jauh karena visi kami sama secara eksternal, secara nasional, secara global, regional. Petanesia ada di sana untuk merangkul semua komponen. Nah, kami secara internal perlu menguatkan agar filter ke dalam kami ini tidak kemudian ternodai oleh hal-hal yang tidak kami inginkan. Jadi demikian kira-kira gambarannya nanti mengenai Puskor Indonesia mungkin sudah banyak diinformasikan di berbagai media. Jadi intinya kami adalah tetap membangun konsensus kebangsaan ini sebagai sebuah platform dasar untuk menegakkan NKRI ini. Jadi kami berharap kepada seluruh anggota Petanesia juga dimanapun berada di seluruh Indonesia, tetaplah kita bersinergi. Karena dari penamaan kita sudah mirip-mirip karena memiliki identitas Indonesia ini. Kemudian kita juga itu memiliki visi yang sama. Walaupun skupnya itu Petanesia lebih luas karena cakupannya adalah multi religi, multi kultur, kemudian multi tradisi juga, dan di kita memang menguatkan secara internal sebagai benteng kami di Hindu Indonesia untuk membangun kesadaran bahwa kita harus menjadi aset bangsa ini untuk tetap menjaga keutuhannya. Kira-kira begitu Mbak Endang yang bisa saya lakukan. Terima kasih sebagai pesan kami dari Puskor Indonesia, karena kami memiliki slogan Bangga Bangkit Bangun Jaya Indonesia. Jadi kami kolaborasikan antara slogan kami dengan pesan kami terakhir. Jadi banggalah menjadi pewaris-pewaris Nusantara sejati yang memiliki identitas yang kuat dengan berbagai latar belakang adat, tradisi, dan budaya. Bangkitlah menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini. Tidak lepas kita harus bersatu padu untuk sama-sama membangun Indonesia ini, dan bangunlah segala lini pergerakan kita untuk membangkitkan kejayaan Nusantara, dan Indonesia pasti akan jaya. Terima kasih. Luar biasa, bangga.